Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Arum Prastiti. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Jalan Terang Sahabat yang terdapat di dalam buku kumpulan cerpen Musafir karya Golago. Jalan Terang Sahabat. Kring. Tangan kiri Kati mencari-cari handphonenya di antara tumpukan berkas-berkas. Kring-kring, handphonenya tertindih map berwarna biru. Berkas laporan dari divisi teknik. Ya, halo. Sementara tangan kanannya sibuk membukai halaman demi halaman berkas laporan keuangan dari divisi produksi. Bagaimana? Jadi kita lebaran di London, kata suara di seberang. Maaf, saya nggak bisa, Pras. Ayolah, saya sama kamu, Citra sama Boy. Kalian saja yang berangkat. Kenapa sih kamu? Saya nggak kenapa-napa. Tapi kamu selalu menghindar dari saya. Apa itu berarti ada lelaki lain? Nggak ada. Lantas, ada apa? Kita nggak selamanya bisa terus begini, Pras. Dosa. Hah? Dosa? Iya, dosa. Apa itu berarti hubungan kita sudah berakhir? Kalau begini terus, iya. Saya belum siap menikahimu. Kamu tahu, situasi politik belum stabil betul. Itu memengaruhi kondisi lantai bursa dunia, terutama mata uang rupiah. Aku bukan mata uang rupiah, Pras. Ah, kenapa kamu jadi begini? Ini pasti gara-gara kamu sering mendengarkan ceramah Ustadz Edan itu. Kamu jadi berubah. Apa saya bilang? Jangan sering-sering mendengarin omongan orang. Bullshit itu. Mana ada surga dan neraka? Itu omongan orang gila. Katy beristighfar dalam hati. Dia mengerang, merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawah perutnya. Tapi dia menahannya. Tak boleh ada seorang pun yang mengetahui ini. Katy, kamu sakit? Enggak. Kamu menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya sedang banyak pekerjaan, Pras. Wassalamualaikum. Katy menutup pembicaraan. Pras termangu di ruangannya. Dia berjalan ke jendela. Disibaknya tirai. Dia mencoba melihat ke seberang jalan, ke gedung-gedung pencakar lainnya, berharap bisa melihat Katy sedang berdiri di jendela ruangannya. Selama Ramadan tahun ini, Katy banyak menghindar darinya. Bahkan setiap dia ke apartemennya, yang dia dapati hanya pintu yang terkunci. Pras tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi apa? Katy belakangan ini aneh. Biasanya dia bisa dengan leluasa masuk ke apartemen Katy. Bahkan mereka sudah seperti suami istri. Tapi 2 bulan terakhir ini, Katy seolah-olah menjauh darinya. Pras tahu dari teman-temannya bahwa Katy sering pergi mendengarkan ceramah Ustadz Edan itu di masjid kecil yang terhimpit gedung-gedung perkantoran. Baginya, surga dan neraka hanyalah permainan orang-orang yang tak punya pekerjaan saja. Hidup baginya adalah yang dia rasakan hari ini. Bagaimana mengejar keuntungan dari pertukaran uang di lantai bursa. Pintu ruangnya terbuka. Sebuah kepala berparas cantik nongol. Make up-nya tebal. Anybody home? Dari bibirnya yang bergincu keluar suara. Susi, hai. Katy yang sedang menukini berkas-berkasnya mendongak. Hai, gimana honeymoonnya? Asik dong, kapan datang? Tadi malam. Susi mendorong lagi pintu lebih lebar. Sebentar ya, Katy menandatangani sebuah kertas. Kita lucu yuk, ajaknya. Sebulan di Amerika membuatku kangen masakan Padang. Aku lagi puasa, Sus. Katy bangkit dari kursinya. Hah? Puasa? Tumben. Wanita cantik ini masuk dan menutup pintu, lalu duduk di sofa. Loh, kenapa? Memang gak boleh?
balas Kathy. Kedua kakinya yang tak beralas mengapung di permukaan lantai berkarpet. Tak bersuara. Kamu pucat kayak gitu, puasa lagi. Kenapa kamu? Susi mengeluarkan cermin kecil dari saku blazer. Ia duduk menyilangkan kakinya sambil dia memantut-mantut wajahnya di cermin dan berkata pada Kathy, kurus banget sih kamu. Tak ada suara. Susi menoleh. Dia tidak melihat Kathy duduk di belakang meja kerjanya yang selalu dipenuhi berkas-berkas keuangan yang mesti diperiksanya. Kathy, panggilnya sambil bangkit. Dia berjalan mendekati kamar kecil ketika didengarnya suara air. Dia mendorong pintu. Kathy sedang membasuh wajahnya dengan air. Susi tercengang di pintu. Dulu sekali saat masih kanak-kanak, dia sering berwudu jika hendak sholat dan mengaji berjamaah di surau kampung di Bukit Tinggi. Itu sudah lama sekali, sejak dia mendapatkan beasiswa kuliah di perguruan tinggi negeri favorit di Jakarta, lalu bekerja di perusahaan telekomunikasi dan mendapatkan kesempatan belajar di Jerman. Wudu, sholat, dan mengaji tak lagi akrab dalam kehidupannya, apalagi puasa. Bahkan saat dia menerima lamaran Franz yang berbeda agama, dia peduli akan hal itu. Baginya, bersuamikan orang bule sangatlah membanggakan dan prestisius di mata teman-temannya. Di KTP-nya memang masih tertulis bahwa dia beragama Islam. Kathy muncul dengan wajah basah. Susi meminggir, memberi jalan sambil memperhatikan wajah sahabatnya. Make up-nya tak tampak lagi. Tapi wajahnya yang pucat itu tampak begitu bersih dan bercahaya. Aneh, biasanya wajah itu selalu tegang dan bersembunyi di balik polesan make up bermerek. Lalu Susi kembali ke sofa dan duduk dengan gelisah. Kamu udah sholat zuhur? Kathy berjalan ke sudut ruangannya, mengambil mukena dan sajadah dari dalam piling kabinet. Sholat? Susi bingung. Kathy tersenyum sambil menggelar sajadah. Biasanya aku ke masjid perusahaan, tapi karena ada kamu, aku sholat di sini saja. Dia mengenakan mukena, bertakbiratul ihram. Susi diam-diam memperhatikan sahabatnya melakukan gerakan-gerakan sholat 4 rakaat. Dia merasakan perasaan yang aneh. Dadanya bergetar hebat. Dia seolah-olah merasa ketakutan dan memilih pergi dari ruangan sahabatnya ini. Tapi kakinya berhenti di pintu. Dia menoleh, terdengar suara erangan. Kathy, kamu kenapa? Allahu Akbar. Eran Kathy menahan sakit. Kamu sakit? Susi mendekati. Kathy bersungkur dalam sujud dan melingkup tak sadarkan diri di atas sajadah. Kedua matanya terpejam. Susi panik dan berteriak, tolong! Kathy terbaring di ruang perawat pavilion. Kista stadium 4 bersemayam di rahimnya. Dia mengetahuinya 2 bulan yang lalu dan berusaha menyembunyikannya dari rekan-rekan sekantornya. Bahkan dari Pras sekalipun. Dari hari ke hari kehidupannya hanya dari rumah sakit ke rumah sakit. Dari Singapura sampai Amerika. Dari jarum suntik ke jarum suntik. Rambutnya pun sudah rontok karena kemoterapi. Hingga dia memilih untuk kembali ke tanah air, menghabiskan sisa umur di sebuah rumah sakit. Kathy, Pras mendekatkan bibirnya di telinga Kathy. Kamu pasti mendengar suaraku, nadanya sedih. Aku sudah sholat sekarang. Bibir Kathy bergerak. Susi yang sejak tadi berdiri di pintu mendekati tempat tidur. Dia berjongkok dan menggenggam lengan Kathy. Aku memutuskan bercerai dengan Franz. Kelopak mata Kathy terbuka. Kami akan mengikuti saranmu, Kathy. Pras menoleh ke Susi. Kami akan menikah secara Islam.
Setelah itu kami akan umroh. Terima kasih, Katie. Air mata Susi tumpah. Berkat kamu, aku menemukan kembali jalan terang. Katie tersenyum dan kedua matanya pun tertutup. Pras dan Suci melepasnya pergi dari asal kembali ke asal.